Stop dulu, konsultasi. Pak. Oke, monggo. Sekarang jenengan tampil dulu. Yo, Mas. Ih, ini sudah kelihatan loh, Pak. Oke, siap. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Profesor Haji Gunawan, MPD. Agak dikeraskan sedikit suaranya, Mas. Masih muda kok. Oke, ini tidak pakai headset, Pak. Mohon maaf karena Oh, ini gitu. sambungannya error. Ya. Mohon maaf sekali nih, Ini Pak. sudah cetak, cetak jemak. Oke, Kalau dikeraskan sedikit malah bagus itu. Ya. Oke, oke. next. Terima kasih kepada coaching atau pembimbing eh, Dr. Haji Pak Kiai Mustafirin yang selama ini membimbing saya. Dan mohon maaf ini Bapak mentor saya Pak Husan, beliau izin tidak bisa mengikuti. Beliau, Ya, oke, langsung aja. Judul terus kemudian deskripsi isu. terima kasih. Kali ini saya akan presentasi mengenai rancangan aktualisasi saya, yaitu pengembangan digitalisasi arsip akta nikah di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga. Kantor Urusan Pendahuluan, Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja Kementerian Agama tingkat kecamatan yang Langsung aja bertugas. Mas, langsung ya. Oke, Langsung ke deskripsi isu, Mas. gini, Pak. Langsung ke deskripsi isu. Nah, ini dari isu 5 tersebut, saya menemukan dari isu yang teridentifikasi, saya menemukan 5 isu, yaitu yang pertama kurang optimalnya akses arsip akta nikah lama, yang kedua yaitu minimnya proses pendaftaran nikah melalui online secara mandiri, tiga kurang optimalnya infografis alur pendaftaran nikah, empat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran nikah dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum tanggal akad. Lima, tingginya angka pernikahan dini. Dari 5 isu tersebut, saya menemukan rumusan isu yang terpilih yaitu isu nomor satu, yaitu kurang optimalnya akses akta nikah lama. Jadi saya sudah menggunakan teknik APKL. Di sini saya kerucutkan menjadi teknik USG. Di sini saya menemukan satu isu yang memang urgent, yaitu adalah kurang optimalnya akses arsip akta nikah lama. Di sini saya juga menggunakan teknik fishbone atau kerangka atau kerangka ikan, di mana material kertas arsip mudah rusak, robek atau hilang, data fisik kurang rapi setelah digunakan atau arsip disimpan. Nah, ini metode arsip disimpan hanya secara fisik tanpa database digital. Pencarian dilakukan dengan pembukaan map satu persatu. Jadi mencari arsip akta nikah itu buka lembar per lembar. Nah, itu ada manpower, yaitu pegawai sulit mencari data dalam arsip fisik yang menumpuk. Nah, karena di sini eh, ruangannya sedikit, tidak terlalu lebar. Tidak semua pegawai bisa membaca tulisan manual pencatatan arsip terdahulu. Jadi mulai dari tahun 2010 ke bawah itu masih menggunakan tulisan manual, Pak. Kayaknya mulai tahun dari 2011 ke atas itu sudah menggunakan pengetikan komputer. Dan sini ini for frontman, ruang penyimpanan arsip terbatas, jadi resiko bencana yang dapat merusak arsip. Karena situasi lingkungan KUA saya juga mewah, yaitu mepet sawah, Pak. Nah, jadi memang rawan terkena banjir.
Nah, ini deskripsi isu terpilih yaitu arsip digitalisasi dokumen nikah masih kurang sehingga pegawai Ya lanjut KUA Mas, kesulitan. lanjut Baik. aja. Ya, ini tentang uraian kegiatan saya, Pak. Ini ada 6. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Mentor, Bapak Kepala. Di sini saya mengajukan surat permohonan konsultasi karena memang beliau di sini PLT, jadi mengampu 2 KUA. Ini tadi juga saya dari kemarin sudah bilang atau mencari jadwal, ternyata hari ini tetap ada undangan. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa hadir pagi hari ini Zoom. Yang kedua yaitu uraian kegiatan yang kedua adalah melakukan inventarisasi arsip fisik fisik akta nikah. Jadi kemarin saya mengumpulkan seluruh arsip akta nikah. Ini saya mengacu ke 2019. Jadi akta nikah di tahun 2019. Menyusun data manual dalam daftar inventaris, misalnya tahun, nomor akta, nama pasangan, lokasi penyimpanan. Jadi kemarin sama Bapak Kepala juga ditambahi ada sebagian nama calon suami atau calon istri mantan di data Excel-nya tersebut karena takutnya ada pasangan yang menikah 2 kali. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat format arsip akta nikah. Lah ini saya menggunakan Excel, nanti dimasukkan ke Google Sheet atau Google Sheet, nah, atau nanti bisa dimasukkan ke Google Drive. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan digitalisasi arsip akta nikah. Memasukkan data sesuai dengan format akta nikah digital yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi, menyusun laporan hasil kegiatan digitalisasi dan pelatihan termasuk jumlah arsip yang berhasil didigitalisasi. Poin kedua yaitu mengadakan diskusi evaluasi bersama kepala KUA dan pegawai yang lain. Uraian kegiatan yang keenam yaitu menyusun laporan aktualisasi. Di sini saya meminta arahan mentor atau meminta bimbingan coach. Di sini saya membuat laporan aktualisasi. Nah, ini ada jadwal kegiatan saya yaitu minggu pertama, minggu keempat Agustus melakukan konsultasi, tapi sebelum-sebelumnya di minggu-minggu awal kemarin saya sudah konsultasi dengan Bapak Kepala, terus dengan Bapak Kepala dengan eh, pegawai yang lain untuk melakukan ini Pak, inventaris fisik akta nikah. Terima kasih Bapak presentasi Oke, terima seminar kasih dari saya. Mas Agun Sekian, Trigunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa di Ini anu. video dari Bapak Kepala bisa diputarkan, Pak? Oke, monggo langsung bisa Oke. dibenarkan. Terus nanti langsung saja Pak Profesor Gunawan langsung berikan masukan. Ngoten nggih, Prof? Oke. Nonton suaranya mboten, Pak? Belum. Saat ini belum Oh, dengar Pak. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, Pak. Ya, cuma pelan, kurang keras. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAK MSI, dan juga pembimbing dari Saudara Agun Trigunanto SH, yaitu Bapak Dr. Haji Mustafsirin SAK MAG. Kami Pak Pirin selaku ini nampaknya waktunya panjang Pak Pirin, nanti setorkan aja ya. Oh, Oke, oke, Pak. Ini, Pak. oke, Yang gini. Silakan poin nanti aja. tentang poinnya di tulis
Ya di nanti Praja. dikirimkan saja gitu nggih. Kirim ke Langsung Oh, panitia nggih, Prof aja. Pak. Gunawan untuk bisa memberikan masukan, kritikan serta penguatan yang lainnya. Monggo. Oke. Karena suaranya ndak keras, Mas. Ya, nanti itu untuk panitia aja. Baik, Nggih, maaf, Pak. oke, nggak apa-apa ya. Baik, saya pertama saya apresiasi atas rancangan aktualisasi yang Pak Agung Trigunanto selesaikan ya. Nggih, Nah, Pak. pertanyaan langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini di judulnya itu pengembangan digitalisasi arsip akta nikah di KUA Karangmoncol ya. Nggih, Karangmoncol satu itu, Pak. Karangmoncol Karena satu ada dua. Kabupaten Purbalingga ya. Nah, Iya. pertanyaannya pengembangan yang dikembangkan itu apanya, Mas? Berarti kan sudah ada kan? Digitalisasi sudah ada di situ kan? Itu yang mulai dari SIMKA kan sebenarnya sudah ada, Pak, di SIMKA. Sudah Cuma uh, uh, ada ya. generasi Terus yang Gen dikembangkan 4 apanya? Peningkatannya apa itu berarti? ini nanti jadi apa dokumen arsip akta nikah. Jadi datanya itu, Pak, dimasukkan ke Excel karena Ya eh, artinya yang kemarin pakai apa, Pak? Nanti jenengan pakai Excel kan? oh, yang kemarin itu pakai pakai aplikasi SIMKA, Pak. Cuma yang aplikasi SIMKA itu di generasi 4 sekarang data arsip nikah tidak seluruhnya dapat diakses, Pak, melainkan cuma eh, mulai dari tahun 2022. Jadi mulai tahun 2022 ke atas itu sudah menggunakan SIMKA. Sedangkan tahun sebelum 2022 itu masih manual, Pak. Jadi masih bentuk fisik seperti kertas. Nah, itu Nah, makanya ketika kemarin berarti ada, ini dari kertas ke Excel gitu maksudnya. nggih, nggih, Pak. Itu nanti biar mempermudah karena kemarin ada orang mencari di tahun 80-an, ternyata di digital tidak ada, kami bingung terusan mencari di arsip, ruang arsip, kami mencari satu-satu, patokannya 2 tahun, misal anak lahir tahun 80 berarti tahun 79 atau 78 kami cari ternyata tidak ada juga, lah itu Iya, juga menjadi maksud saya salah gini satu Mas, kesulitan. Nggih. kan kalau kata pengembangan itu kan berarti sudah ada ya, Oh, ada nggih. sesuatu, ada alat yang kemudian kita tambah atau kita modifikasi, kemudian ini muncul hal baru itu loh. Nah, kalau yang dikatakan tadi itu kan dulu kertas, Nggih. sekarang jangan pakai Excel kan, Nggih. betul ya? Artinya Excel itulah bentuk dari teknologinya kan? Nggih, Nah, digitalisasinya, maksud Pak. saya gini, kalau itu yang dimaksud, nggak usah pakai kata pengembangan. Karena Anda Oh, tidak mengembangkan, waktu itu membuat inovasi baru kan, yang tadinya oh, kertas, nggih, sekarang dengan IT kan itu ya. Nah, nggih. artinya tidak perlu kata pengembangan, supaya tidak ada kesan Anda itu mengupgrade ya, mengupgrade sesuatu yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks gitu ya. Ya udah tinggalkan aja pengembangan itu. Kata pengembangan di cancel, di drop, kemudian yang muncul apa? Digitalisasi, arsip, dan seterusnya. Paham? Oh, Jadi nggih, Pak. kata Berarti pengembangannya dihilangkan gitu loh. pengembangannya dihilangkan saja ya, Pak. Dihilangkan kan, yang faktanya kan ada tadinya kertas kemudian pakai Excel kan, ya, Nggih, pakai dengan IT gitu ya maksudnya. Maka digitalisasi arsip, akta nikah dan seterusnya itu aja. Oke, yang kedua, nanti kalau Bapak membuat Excel, Bapak bekerja sebagai calon penghulu ya? nggih, Pak. Berapa penghulu sekarang? Gimana, Pak? Di di kantor Bapak ada berapa penghulu? Dua ini, Pak. Pak Kepala Dua. sama saya sebagai calon. Oh, jadi penghulunya Pak Kepala, jenengan Sama calon saya penghulu. sebagai calon penghulu ini, Oh, Pak. terus nanti kalau buat aplikasi atau Excel itu jenengan kerjakan sendiri atau melibatkan teman lain yang mungkin Eh, staff di situ. ini untuk sementara karena ini rancangan aktualisasi, jadi pertama saya menggunakan sendiri, nanti setelah itu menyebar ke teman-teman. Oh, Kita artinya ada pelatihan seperti itu, Pak. nanti yang melaksanakan aktualisasi siapa? Saya sendiri, Pak. Jenengan sendiri. Sasarannya siapa? Eh, Sasaran, oh ini untuk mempermudah ketika ada masyarakat meminta Iya, arsip. ya artinya nanti yang jadi sasaran siapa? Yang melaksanakan aktualisasi jenengan, yang Nggih, membuat membuat Excelnya jenengan kan? nggih, Betul ya.
Kemudian nanti yang jadi sasaran dari setelah ada Excel itu ya jadi sasaran siapa? Ya, arsip itu Pak, maksudnya orangnya atau bagaimana Pak? Ya, orangnya siapa? Kalau orangnya siapa? Ya mungkin bagian tim SIMKah atau Oke, operator gitu berarti Pak. karyawan ya, karyawan di Iya, KUA itu ya. Berarti iya, nanti kalau jenengan sudah bikin aplikasi itu atau Excel itu nanti yang menerima manfaatnya adalah staf atau iya. karyawan di KUA Di jenengan, pegawai KUA itu Pak. Juga pegawai ketika KUA. ada masyarakat minta itu kan lebih Ah, aksesnya untuk ah. mencari lebih Lebih mempercepat Pak. cepat itu ya. Ya, Kalau tadinya lebih kan harus efisien, lebih bongkar-bongkar, transparan. nah, kan tadinya harus Karena bongkar-bongkar map iya, gitu ya. karena Sekarang tinggal sebagai ketik-ketik gitu ya. karena sebagai pelayan pelayan masyarakat katanya Pak, ketika ada Hmm. masyarakat minta kita menunggu lama, bahwasanya itu menjadikan antri Pak. Nah, makanya Iya. itu menjadikan digitalisasi biar mempercepat. Nah, berarti nanti kalau alat itu sudah jadi, aplikasi itu sudah jadi, nanti untuk entry datanya yang dari kertas dimasukkan lama nggak ya? Lah, itu mungkin lama Pak, karena ini sih ada sudah apa mau di-share ini Pak bentuk Excelnya Nggak usah, nggak bentar. usah, nggak usah. Nggak usah di-share. Artinya gini, itu nanti jenengan aplikasi, apa membuat aplikasi sampai bisa dioperasionalkan, itu butuh waktu berapa hari kira-kira? Karena ini bentuknya Excel ini sih sudah dipersiapkan, sudah jadi Pak. Sudah jadi. Sudah jadi Artinya, dalam bentuk nama, ah, alamat, ah, itu artinya sudah jadi. Tinggal nanti prakteknya saja. di aktualisasinya jenengan sudah bisa mengoperasikan Excel itu ya. Oke Pak, sudah Pak. Jadi Nanti nanti tinggal di, selama aktualisasi jenengan mulai input ya, input data oke, yang kemarin-kemarin itu dimasukkan, masukkan, masukkan gitu ya. oke Artinya Pak. nanti sampai waktunya harus dievaluasi, salah waktu 1 bulan itu cukup nggih, waktu itu nggih. Insya Allah kemarin juga dari Pak Mentor juga karena ini peristiwa nikah, kemungkinan 6 bulan saja atau berapa secukupnya itu Pak dulu. Oh, Tidak yang mungkin, dijadikan sampel. iya dijadikan sampel Pak karena 1 tahun itu kan peristiwa kemarin kayaknya ada lebih dari 300-an. Nah, Nggih, nggih. nah itu banyak Jadi kemungkinan diambil hanya sekitar setengah tahun ya, 6 bulan ya. 1/2 tahun atau berapa bulan itu Oke, Pak untuk tapi sampel pasti dulu. Pak, 6 bulan itu nanti selesai ya. Kalau nanti misalnya nggak selesai gimana? Dikurangi? Itu enggak Pak. Ini Hah? Nggak, ya nanti kesulitannya di mana? Proses inputnya, pengetikannya, atau pencariannya? Pencarian dokumen yang ada di rak atau di kertas itu. dua-duanya juga Pak, tapi kayaknya lebih ke pencarian karena ini nanti juga memindahi lagi karena tempatnya juga sempit. Oke, saran saya nanti Oke, jangan ambil beberapa sampel ya. Misalnya oke, Pak. ambil 1 bulan. 1 bulan itu bisa selesai berapa hari? Nanti kalau 1 bulan itu ternyata menghabiskan waktu 2 minggu, ya, peristiwa nikah. Peristiwa Oke, selama 1 bulan itu ternyata menghabiskan waktu 2 minggu, maka jangan ambil 6 bulan. Misalnya oke, trimester gitu ya, artinya tiga bulan atau triwulan gitu ya. Sehingga oke, nanti Pak. waktu yang ada itu cukup untuk perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Gitu ya. Oke, Baik, Pak. artinya ini masih rancangan, nanti masih mungkin ada perubahan karena pertimbangan teknisnya. Baik, terima kasih. Begitu ya. Selamat. Monggo Oke, kembali Pak Oke, Diri. terima kasih Prof Gunawan dan juga oke, matur nuwun Pak Mas Agun Trigunanto. oke. Mohon nanti masukan-masukan dari Prof Gunawan dicatat, diperbaiki ya, antara pengembangan dan membuat itu berbeda. Kalau pengembangan seperti apa, peningkatan seperti apa, gitu. Oke, matur sangat. Sekarang Oke. Matur suwun Bapak, kami boleh live panggil, ini Pak. Oke. oke, Oke, matur suwun sangat Bapak. Terima sami-sami, kasih oke, waktunya. oke. Oke. Langsung berikut.